Karena serakah. Efesus 4 ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jemaat terkasih, Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan terdapat beberapa alasan masyarakat masih kerap terjebak dalam modus penipuan di sektor jasa keuangan. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen (OJK), Fredrik Widyasari Dewi mengatakan tingkat literasi keuangan masyarakat masih belum memadai. Hal tersebut juga diikuti dengan tingkat literasi digital yang belum cukup. Tak hanya itu, wanita yang karib disapa Kiki itu menjelaskan alasan lain yang membuat masyarakat mudah terjerumus pada modus penipuan adalah karena terpengaruh oleh orang yang dipercaya. Selain itu, adanya sifat serakah juga menjadi salah satu alasan masih banyak masyarakat terkena penipuan di sektor jasa keuangan. Sebagai informasi, OJK bersama Satgas Waspada Investasi telah menutup 155 platform pinjaman online atau pinjol ilegal dan 15 entitas investasi ilegal hingga Mei 2023. Kompas 8 Juni 2023. Jemaat terkasih, salah satu penyebab masyarakat mudah tertipu di sektor keuangan adalah ingin mendapatkan uang dengan mudah dan banyak dalam waktu yang singkat. Berbagai tawaran menggiurkan akhirnya menjebak mereka. Akibatnya bukan keuntungan yang didapat, tetapi justru kerugian. Masyarakat harus memahami dan menyadari bahwa tidak ada jalan yang begitu mudah dan singkat untuk mendapatkan uang. Harus bekerja, berjuang keras untuk mendapatkan rezeki. Ketika ada tawaran yang demikian mudah, seharusnya masyarakat curiga dan waspada, tidak terpengaruh hal itu. Namun karena nafsu ingin mendapatkan uang dengan mudah, karena nafsu serakah, akhirnya terjebak dan menanggung kerugian. Nafsu serakah adalah dorongan untuk selalu lebih, dan terus lebih. Orang yang serakah tidak pernah merasa cukup dengan yang dimiliki. Sebaliknya akan terus-menerus merasa kurang sehingga berbagai upaya akan dilakukan. Keserakahan akan menutup akal sehat sehingga tidak bisa kritis menghadapi bujukan. Hati dan pikirannya menjadi gelap, yang terlihat hanyalah uang atau harta. Berbagai jalan ditempuh, halal dan haram tidak lagi diperhatikan. Jemaat terkasih, nafsu serakah adalah dorongan untuk lebih. Nafsu serakah menjadikan seseorang tidak lagi peka terhadap berbagai bujukan, menjadikannya mudah terbujuk karena yang dilihat hanya iming-iming uang. Tidak bisa melihat bahwa sebenarnya bujukan itu mustahil. Barulah disadari setelah ternyata bujukan itu adalah penipuan. Tidak salah kita berupaya mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, namun harus benar-benar disadari bahwa uang itu hanyalah sarana hidup. Jangan sampai karena nafsu mendapatkan uang kemudian melupakan hakikat hidup, tidak peduli benar atau salah, baik atau buruk. Mandat hidup manusia adalah mengelola kehidupan, menjadikan hidup manusia bermakna bagi kehidupan, bagi sesama. Tuhan memang menciptakan manusia untuk dapat mengelola kehidupan di dunia ini dengan baik. Nafsu serakah justru akan menghancurkan kehidupan. Untuk menghindari nafsu serakah, kita perlu bersyukur dan merasa cukup, dapat menghayati bahwa Tuhan telah, sedang, dan akan memberkati kita. Rasa syukur dan merasa cukup menjadikan hati kita tentram, tidak terburu-buru mengejar duniawi. Dengan bersyukur kita dapat berbahagia karena menghayati berkat Tuhan yang cukup. Salam sehat, salam bahagia, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus.
Kami bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan agar kami menjauhi sifat serakah, agar kami dapat merasa cukup dan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami sedang menderita sakit, kiranya Tuhan berkenan menyembuhkannya. Ada yang sedang mengalami duka cita dan beban berat kehidupan, Tuhan berkenan hadir, menyertai dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat, kiranya Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan kepada kami, agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.